Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Terima kasih, hari ini akan jumpa lagi bersama dengan Lubaida Channel. Masih tetap dengan video-video tentang pendidikan. Kali ini akan saya sampaikan berkaitan dengan materi tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Sebelum menyimak materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video Lubaida Channel. Disimak ya materinya. Untuk sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia, saya akan membagi 4 kategori materi. Yang pertama berkaitan dengan penerapan sistem demokrasi. Yang kedua berkaitan dengan sistem demokrasi Pancasila, disusul dengan dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dan yang terakhir berkaitan dengan membangun hidup demokrasi sesuai Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan sistem demokrasi, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan demokrasi? Kalau secara etimologi, asal kata dari demos dan kratos. Demos berarti pemerintahan, kraton berarti rakyat. Jadi pemerintahan dari, oleh, untuk rakyat. Inti dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat, artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Definisi yang sering dipakai untuk menggantikan demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, untuk, dan untuk rakyat. Hal ini dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Lantas bagaimana prinsip macam-macam demokrasi dan ciri-ciri demokrasi? Untuk prinsip-prinsip demokrasi, yang pertama, keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan publik. Yang kedua, tingkat persamaan di antara warga negara. Yang ketiga, kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Sedangkan macam-macam demokrasi itu berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat atau demokrasi langsung, perwakilan, dan sistem referendum. Yang kedua, berdasarkan titik perhatian, artinya demokrasi ada yang formal, material, dan gabungan. Yang ketiga, macam-macam demokrasi adalah berdasarkan ideologi atau demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Sedangkan ciri-ciri dari demokrasi, yang pertama, keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan publik. Yang kedua, pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak rakyat. Yang ketiga, persamaan hak seluruh rakyat. Yang keempat, lembaga peradilan dan kehakiman yang independen. Yang kelima, kebebasan pers. Yang keenam, pemilu yang jujur dan adil. Dan yang terakhir, pengakuan terhadap perbedaan. Sistem demokrasi Pancasila. Untuk sistem demokrasi Pancasila, saya akan mengkategorikan atau mengklasifikasikan menjadi prinsip-prinsip demokrasi, ciri-ciri demokrasi Pancasila, dan asas dan fungsi demokrasi Pancasila. Untuk prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, ada beberapa poin, diantaranya demokrasi. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Keempat, demokrasi dengan rule of law. Dan kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 8, demokrasi dengan
otonomi daerah. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Dan terakhir, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, yakni demokrasi yang berkeadilan sosial. Sedangkan ciri-ciri demokrasi ada beberapa poin, diantaranya kedaulatan ada di tangan rakyat berdasarkan kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, keselarasan antara hak dan kewajiban, penghargaan HAM, tidak menganut sistem monopartai, tidak mengenal diktator mayoritas dan tirani minoritas, mendahulukan kepentingan rakyat, aspirasi disalurkan melalui wakil rakyat, dan ciri-ciri terakhir demokrasi Pancasila yakni tidak mendukung demokrasi yang berujung kerusuhan. Sedangkan asas dan fungsi demokrasi. Untuk asas demokrasi Pancasila yakni asas kerakyatan dan asas musyawarah. Kemudian fungsi demokrasi Pancasila ini menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, menjamin berdirinya negara Republik Indonesia, menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan sistem konstitusional, menjamin tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila, menjamin adanya hubungan yang sama, serasi dan seimbang antar lembaga negara, dan fungsi demokrasi terakhir yakni fungsi demokrasi Pancasila yang terakhir yakni menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab. Dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Untuk gambaran pelaksanaan demokrasi di Indonesia mulai periode tahun 1945 sampai 1998 dan sampai sekarang. Untuk yang periode pertama tahun 1945 sampai 1949, bahwa gambaran dari dinamika demokrasi pada periode ini baru terbatas pada fungsi pers yang mendukung kemerdekaan. Untuk yang periode tahun 1949 sampai 1959, pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar, perubahan bentuk negara, dan sistem pemerintahan. Untuk yang periode 1959 sampai 1965, pada periode ini Indonesia menganut demokrasi terpimpin dengan ciri-ciri terbatas peran partai politik, terbentuknya DPR-GR, lemahnya hak dasar manusia, tidak ada kebebasan pers, dan sentralisasi kekuasaan. Untuk periode tahun 1965 sampai 1998, pada periode ini pemilu dilaksanakan secara periodik 5 tahunan, terjadi penyederhanaan partai politik, dan mencuatnya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan. Untuk periode 1998 sampai sekarang, pada periode ini terjadi reformasi, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, jaminan kebebasan pers, dan jaminan berpolitik. Membangun kehidupan demokrasi sesuai Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kita kategorikan materinya pentingnya kehidupan demokrasi, budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, dan nilai-nilai demokrasi sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Untuk pentingnya kehidupan demokrasi ada 4 poin di sini ya. Di pentingnya kehidupan berdemokrasi itu adalah persamaan kedudukan di muka hukum, partisipasi dalam pembuatan keputusan, distribusi pendapatan secara adil, kebebasan yang bertanggung jawab. Sedangkan perilaku demokrasi tercermin dalam sikap taat hukum, mengutamakan musyawarah, melakukan keputusan musyawarah dengan tanggung jawab, memilih pemimpin dengan cara demokratis, dan yang terakhir menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan nilai-nilai demokrasi sesuai Undang-Undang Dasar 1945
Yang pertama, kebebasan menyatakan pendapat, kemudian kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan gender, kedaulatan rakyat, rasa percaya diri, dan kerjasama. Itulah pentingnya kehidupan demokrasi, perilaku demokrasi yang tercermin dalam sikap dan nilai-nilai demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih, tetap setia menyaksikan Lubede Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video Lubede Channel. Terima kasih, sampai jumpa, dadah.